saudari, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Berjumpa lagi kita dalam topik Wushul 2020, panggilan menuju kekudusan. Kali ini kita akan bersama-sama mendalami topik Wushul yang akan disampaikan oleh chapter head CFC Pangkal Pinang, yaitu Brother Hartono, dengan judul Kita Adalah Kapal for Christ. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pengajaran kali ini. Selamat mengikuti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan renungan topik Wushul dengan tema Kita Adalah Kapal for Christ. Sebagai ayat acuan, saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita mengenal istilah kebaktian atau disebut juga devosi, yang berakar sepenuhnya pada kebesaran cinta kepada Tuhan. Devosi adalah karakter dari kemauan kuat untuk memberikan perhatian terhadap pujian dan pelayanan kepada Tuhan. Yang penting dalam devosi adalah kesiapan untuk melakukan apa yang memberikan kemuliaan Tuhan, baik yang dilakukan secara umum atau doa penyembuhan pribadi atau dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Umat Kristen perdana bertekun kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kesiapan dan keinginan untuk bertumbuh nampak, terasa dan dialami dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan. Mereka bersatu, memecahkan roti, melakukan pengajaran, bersatu dalam doa, dan hidup bersama. Komunitas Kapal for Christ adalah refleksi bagaimana cara hidup umat Kristen perdana. Di dalam CFC kita menjalani pengajaran-pengajaran untuk membantu kita dibentuk
sebaik mungkin secara pribadi. Setiap hari adalah suatu keputusan untuk mengikuti Yesus dan diperbarui oleh Yesus. Pengajaran-pengajaran membantu kita bertumbuh dalam kebijaksanaan praktis dalam menerapkan pengajaran iman Katolik melalui kehidupan kita sehari-hari. Karenanya, gaya hidup ini tak terpisahkan dengan kehidupan Kristiani sejati. Komunitas CFC pada masa kini mempunyai budaya memecahkan roti bersama dalam kesatuan dan persahabatan. Kesempatan ini mempererat tali persaudaraan antara bapak dan ibu. Kita jalan bersama dalam suka atau duka, dalam kemenangan atau air mata, dalam setiap langkah atau perjuangan. Kita dalam CFC diikat dalam persaudaraan sejati oleh darah Yesus. Sebagai manusia, kita menjadi perantara satu dengan yang lain di dalam kebersamaan, pujian, doa, dan saat merayakan sakramen-sakramen. Ekaristi Kudus adalah sumber kekuatan kita untuk menghadapi peperangan setiap hari secara Kristen. Inilah sumber dan puncak kehidupan Kristiani kita. CFC adalah sebuah komunitas, sebuah gerakan, dan sebuah pelayanan yang menyatu dalam satu kesatuan. Kehidupan bersama untuk berbagi dan peduli satu dengan yang lain dalam persaudaraan. Bisa dilihat melalui struktur pastoral kita. Kita memastikan bahwa setiap anggota, pasangan, atau individu dipedulikan melalui hushul atau ketua husul yang bertanggung jawab memelihara kehidupan pastoral seseorang dan pertumbuhan spiritualnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setiap hushul dihimpun dalam satu grup yang diperhatikan oleh ketua ini, dan setiap unit dicatat dan dihimpun dalam satu CFC chapter. Suatu chapter mempunyai fungsi sebagai suatu mini CFC yang secara mandiri melakukan kegiatan dan sumber daya sendiri. Meskipun demikian, setiap chapter menjadi bagian dari CFC pusat, terintegrasi dalam semua langkah-langkah kehidupan dan misi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, seperti umat Kristen perdana, devosi kita kepada Tuhan Yesus dibuktikan dalam gaya hidup, identitas dan budaya CFC. Kita adalah bagian dari gereja Katolik besar, di mana kita ambil bagian secara aktif untuk memperbaharui keluarga melalui visi kita, yaitu keluarga dalam Roh Kudus
memperbarui hati. Dengan gembira kita melakukan misi kembar kita, yaitu membangun gereja rumah tangga dan membangun gereja bagi kaum papa. Kita Couples for Christ, hidup kita bagi Tuhan, pro God, bagi kehidupan, pro life, bagi keluarga, pro family, dan memihak kaum papa, pro poor. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai kesimpulan, Couple for Christ adalah milik keluarga besar Gereja Katolik, di mana kita mengambil bagian dalam pembaharuan keluarga dan orang miskin melalui kuasa Roh Kudus. Sebagai umat Tuhan, kita mengenakan identitas yang berbeda. Komunitas gerejani yang sudah diakui oleh Vatikan dengan gaya hidup dan budaya CFC mencontoh umat Kristiani perdana. Kita memuliakan Tuhan saat kita bersama-sama memecah roti, melakukan pengajaran, bersatu dalam doa, dan hidup sebagai komunitas. Kita adalah Couples for Christ dan kita milik Tuhan. Sebagai pertanyaan panduan, sebagai perenungan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita bersyukur menjadi anggota Couples for Christ? Uraikan perasaan syukur Anda. Yang kedua, dari 4 karakter umat Kristen perdana, memecah roti, melakukan pengajaran, bersatu dalam doa, hidup dalam persekutuan, manakah yang paling mengesankan bagi Anda? Di antara keempat karakter tersebut, mana yang menurut Anda perlu diperkuat di era CFC Anda? Sekian, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.